Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asmanapan Channel bersama saya Aldi Hunter. Oke, di video kali ini dan di sore kali ini kita mau mereview lagi ya, ini milik Siti Rokia atau Mas Sudi ya, yang ada di Sampang Madura. Oke, jadi ini Mas Sudi ini yang beralamat di Sampang Madura ya, Jawa Timur. Minta tolong ke saya dibuatkan satu buah SAF Innova pumping dengan laras Yumaja klasik alur 12 dengan panjang. Mintanya dia biasanya kan rata-rata 60 atau 65 cm ya. Ini dia minta 58 cm, jadi dikurangin 2 cm ya. Terus dia juga sama tambahan teleskop juga, teleskopnya Thomson Predator ya. Oke, sebelum saya nge-review, jadi saya mau jelasin dulu. Sebenarnya ini jujur aja ya, saya bikin video seperti ini gitu, ngebantu orang, niatnya baik, tapi masih ada aja gitu orang-orang jahat, orang-orang dengki ya kan. Sebenarnya saya mau nanya, itu fungsinya orang dengki apa ya gitu ya, misalnya orang dengki itu fungsinya buat apa ya kan. Mending daripada kurang kerjaan komen-komen gak jelas ke orang yang emang niatnya baik membantu, mending lu komen ke orang-orang jahat aja gitu, kayak koruptor, kayak apa, kayak orang penjahat, kayak gitu. Ngapain gitu orang-orang yang nggak salah atau orang-orang yang niat baik disebutnya di apa ya, ya mungkin teman-teman ya susah juga kalau kita jelasin ya, emang fungsinya orang dengki itu gitu, seperti itu ya. Jadi saya bukannya ini ya, kalau saya sih orangnya gini teman-teman, kalau emang dia berani gitu, kalau emang dia laki, dia jantan, langsung ke WA saya tantangin. Kalau saya mau orangnya gitu, kalau emang dia nggak suka sama video saya, nggak suka sama yang saya review ya kan, langsung aja ke WA saya. Itu di deskripsi saya itu ada WA, kadang saya komen, saya tantangin kalian. Kalau emang dia berani, kalau emang dia laki ya kan, langsung ke WA saya aja gitu. Nggak berani karena emang susah. Kalau gimana ya, orang dengki itu emang begitu teman-teman ya. Jadi kalau saya sih orangnya emosian ya, orangnya emang bukannya kenapa nggak didiemin. Jadi kalau didiemin itu makin melunjak, kalau sebutnya kalau didiemin itu makin melunjak. Kalau saya sih orang, saya tantangin tuh, saya WA saya, kalau emang situ nggak senang sama video saya, udah langsung WA aja gitu. Kalau saya orangnya gitu. Padahal kita gimana ya, niat baik ngebantu orang ya kan. Ada yang bilang juga satu katanya penjualnya nggak ramah ya, justru aja nggak ramah lah. Orang gimana, orang lalu tiba-tiba WA nggak assalamualaikum, nggak selamat pagi, nggak selamat sore, nggak selamat siang, tiba-tiba pek ya kan. Gimana coba teman-teman ya. Saya bukannya minta dihormatin atau gimana ya, kita mau kecil mau muda, mau dia lebih tua atau mau lebih muda, saling menghormati, saling sebutannya ya saling sopan santun lah, saling menghormati. Kalau yang tua mau dihormati, yang muda juga kita harus menghormati gitu. Jangan tiba-tiba senapan ini harga berapa, tolong dijawab ya. Saya kesel lah gitu kan. Kadang saya kalau nggak kebagusan saya langsung blokir. Kalau saya jujur aja, kalau saya orang ada yang WA gitu kan, kadang saya balas gini, kalau WA orang lain kali jangan sebutan itu nggak sopan gitu kan. Saya itu bukan teman gitu kan, bukan teman, situ juga baru kenal kan, baru ngadain HP ya. Kalau emang misalkan dia emang non muslim ya, atau ya pokoknya non muslim lah kan, bisa misalkan dia mau WA-nya tuh selamat sore, ya udah selamat sore kan. Kita juga ngebalasnya, oh iya selamat sore, ada bisa saya bantu ya kan. Oke, selamat pagi, salah saya jawab selamat pagi juga ya. Kalau dia assalamualaikum ya waalaikumsalam kan, bisa gitu. Jangan karena kan walaupun kita ngebilangin gitu, biar dia tuh ada tata cara WA orang gitu kan, atau ngechat orang lewat telepon atau lewat HP chat gitu kan. Saya bukannya seperti kayak minta dihormatin, bukan. Yang penting saling menghargai aja. Kalau WA orang tuh jangan kadang saya gitu teman-teman, kadang saya langsung blokir. Kalau saya kesel tuh saya langsung blokir. Harga ini berapa, tolong dijawab. Saya langsung blokir, jujur aja, saya langsung blokir. Saya gitu. Kadang saya juga sama teman-teman, bukannya ini saya agak sedikit bercerita ya. Saya nonton video orang nih, kayak nonton video pejuang nguklik, kayak nonton video hunting Anto Shooter, kayak nonton video yang lain lah. Saya cuma nonton gitu, udah. Nggak ada tuh yang namanya rasa dikit kayak komen misalkan ngejelek-jelekin, enggak. Saya mah biasanya ya karena
di hati kita nggak ada niat jahat sama orang, niat dengki sama orang, ya udah enggak gitu kan. Nah ini ngeliat video orang dikit ngebantu aja, baru berkembang aja langsung ada rasa iri dengki. Aduh, kadang susah juga sih ya, namanya di dunia sosial media itu pasti namanya ada aja sih emang orang dengki, kayak orang jahat tuh ada. Kalau saya sih kayaknya susah juga. Kalau saya itu orangnya panasan. Kalau saya itu kalau emang ini langsung WA saya aja, jadi nggak usah komen-komen di situ. Kalau emang nggak suka gitu kan, langsung ke WA saya aja. Kalau saya itu orangnya main per-peran aja. Kalau saya itu orangnya, intinya saya nggak niat jahat sama orang, nggak niat nipu aja. Intinya saya ngebantu gitu, ngebantu cara ini membelikan tanpa ada rasa takut. Kan ada aja namanya teman-teman, namanya orang pemula mah, habis kena ketipu pengen beli uklik, padahal udah pengen banget beli uklik tapi masih ragu gitu kan, karena bekas dia kena mungkin pernah ketipu, jadi mau transfer aja ragu gitu. Makanya saya sih bukan merasa saya paling bener ya, banyak kok di channel-channel YouTube tuh yang paling maksudnya yang rekomendasi gitu kan, yang amanah. Misalkan nih si A amanah, barangnya juga murah-murah kok, udah full upgrade, ya udah beli gitu kan, gampang. Oh si C wah upgrade-annya bagus nih, murah lagi, rekomendasi lagi, ya kan beli kan, gampang kan. Wah kalau misal si B lebih murah lagi, full upgrade, amanah lagi, saya dari teman saya nih, dia pernah order, beli kan, gampang teman-teman ya kan gitu ya. Tapi ada yang namanya orang iseng pemula tuh ya kan, dia tuh pengennya gimana ya, pengen barang bagus, full set, full upgrade, nitik, sampai sebut kata nitik loh, nitik 50 meter, 70 meter, tapi pengen punyanya tuh cuma 1 juta. Di mana coba ayo, ya kan sulit. Kalau itu sebenarnya gitu ya, nggak tahu orang iseng atau gimana, biarin aja lah. Kalau saya sih orangnya ya cari aja di tempat lain, kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu ya ngumpulin lagi aja duitnya, kalau nggak cari lagi gitu. Namanya hobi uklik begini ya, sebutannya dibilang murah tapi nggak murahan, tapi nggak bilang mahal ya, tergantung spek gitu. Yang nggak mahal banget kalau kita tergantung speknya. Kalau spek Super Thunder ini mah masih harga-harga 1-2 jutaan sih ya, tanpa teleskop ya, itu udah cukup rekomendasi dengan yang kita upgrade dapetnya gitu. Terus ada yang bilang sebutannya, kalau kita habis nembak itu terus kayak di pompa tuh berbet gitu kan, terus katanya efek sampingnya bahaya. Kita sebelum nonton teman-teman ya, mohon maaf nih saya mau jelasin dulu ya, biar teman-teman tuh tahu. Yang efek samping itu kalau pompa larasnya tuh ditekan nih, kalau pompa bawah kan ditekan begini, itu efek sampingnya, laras ketekan bengkok tuh. Kalau seperti ini emang dia tuh kalau kita ini ya analisis ya, jadi tuh kalau habis ditembakin itu kan pentil ke belakang tuh ya kan, ngebuka angin keluar dari lubang transfer, ya kan. Nah di dalam pen itu kan ada ring buat penahan perkeong. Nah ringnya itu di dalam drum ya kan. Makanya kenapa pas di pompa berat itu dia buat angin ngelontarin si sebutannya tuh ring yang di dalam pendel itu buat ngelurusin di drum. Nah makanya pas dicetekin lagi dia otomatis balik lagi tuh si perkeong sama pentil tuh ngedorong, masuk lagi. Nah fungsinya ring. Nah terus temen-temen tanya, bang gimana sih cara ngilanginnya seperti itu? Namanya kalau orang yang nggak tahu kan pasti ya ada yang panik dibilangnya ngempos, panik dibilangannya tuh bocor. Kalau orang yang nggak tahu, kalau yang udah paham mah pasti ya gampang, tinggal pompa tinggal trek udah beres, pompa lagi gitu. Kalau orang yang nggak tahu pasti dia tuh ada rasa takut, aduh bocor nggak nih, wah kenapa ini ya triggernya ya, itu nggak jadi masalah. Kecuali kalau di pompa berat aja itu sebutannya dia terlalu mepet ringnya. Terus juga bisa di plat L-nya terlalu kan kita ada plat L tuh yang seperti ini, ada contohnya. Nah ini ada nih. Nah kan saya gitu settingan tuh. Nah ini plat L nih. Nah ini kalau nggak ditambahin, ini jarak pukulnya jauh teman-teman. Jarak pukulnya jauh karena kenapa? Setiap chamber eleven itu kan untuk ketinggian rumah per dianya nih, per plat L-nya kan berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau kemarin sih waktu saya dapat emang pas banget tuh, jadi nggak usah pakai nambahin ini. Terus jarak pukulnya juga pas si triggernya.
kalau misalkan kita jarak dia lebih tinggi, nah itu makanya kita tambahin ini nih atasnya, atau enggak kebanyakan orang dia dicowak lobangnya ini nih, lobangnya itu tuh diperbesar lagi ke bawah gitu. Kalau kita nggak itu, nanti kita udah pasang popor nih, tapi kita udah ngumpan tapi nggak bisa, udah dalam banget nggak bisa nembak. Nah makanya disettinglah seperti ini gitu. Nah terus untuk trigger kan berbeda-beda nih trigger, bagian zigzag ininya ada yang rata ada yang enggak, makanya kenapa saya pakai trigger yang bawaan, karena trigger yang saya cari itu nggak ada, ternyata adanya yang model tebel tapi kurang bagus gitu. Makanya nih saya nggak pakai trigger yang tebel, tapi saya ikut kirim trigger tebelnya. Ya mungkin dia buat apa gitu, buat nanti dibakasi temennya ya terserah. Intinya saya udah ngejelasin apa adanya. Kalau dia bilang bagus, kalau bilang enggak. Itu mana udah pendek, udah tebelnya bagus tapi malah dipendekin lagi. Itu yang kadang ya namanya seller kan beda-beda ya. Si teman saya belanja mungkin dia nggak tahu, yang penting intinya tebel dia belanja. Pas saya cek lah kok begini, yang itu mana habis, sellernya nggak ada, susah dihubungin. Waduh, pusing dah pala kalau begitu mah. Mana saya juga suruh nyari kan, buat orang itu kan nggak enak juga ya, ada yang nanya, Mas kau triggernya kenapa nggak tebel lagi? Kita udah jelasin gitu, cuman ada yang minta tebel lagi, kita usahakan gimana caranya nih nyari gitu kan, ya mau dapat 3 buat 4 lah, buat stok mah nggak apa-apa gitu kan. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, kalau mau fungsinya itu yang tadi tuh, saya balik lagi ke yang tadi pentil as. Gimana cara ngilanginnya? Misalkan contoh nih, plat air kita udah tambahin, terus masih seperti itu. Nah, berarti gampang, ring, tahu ring atuh mana ya? Biar kita sekalian langsung jelasin aja gitu. Tapi sebenarnya sih kalau nggak itu sih nggak jadi masalah, nggak ada efek sampingnya juga. Nggak ada efek sampingnya ke senapan kah, ke efek samping ke senapan atau ke yang lain tuh nggak ada gitu kan. Kadang ada aja orang yang so pinter, efek sampingnya katanya wah hancur, rusak. Aduh, susah kalau orang yang nggak belajar gitu. Kalau orang yang apa sih sebutannya, sekolahnya sampai gerbang doang itu begitu kalau dapat ilmunya. Jadi nggak dapat ilmunya tuh gitu jadinya. Susah kalau nggak dapet sekolah sampai gerbang doang, susah. Nih jalan satu-satunya ini dikecilin ringnya, karena ring ini di dalam drum ini kan ada yang sebutannya nggak terlalu mepet drum, ada yang mepet banget. Nah kayak model Canon 802 itu drumnya udah mepet bertabung, ringnya ini mepet berdalam, makanya saya kecilin lagi tuh ringnya ini. Itu walau tadinya kalau emang ringnya aluminium saya bawa ganti yang pakai tiger aja yang lebih kecil biar enak, karena kan dia setiap habis nembak tuh kagak mau balik si pentilnya, karena si perkeongnya nggak mau ngedorong karena nggak kuat, karena terlalu mepet sih di dalam drum ini si ringnya ini. Karena ringnya ini kan adanya nih, kan adanya di sini dalam pentil dia kan seperti ini. Nah kalau misalkan dia posisi tabung kan, tabung kapsul kan kalau kena ada tahanan buat ngencengin dari chamber, dia ketarik otomatis ke atas. Ini dia ketarik pas ini gitu, ketarik teman-teman, ketarik. Makanya kita belajar uklik itu ya maksudnya kalau untuk belajar ya, kalau emang kalau teman-teman dibilang kalau nggak berguna ya silakan. Kalau saya ini penting, kalau saya kan hobinya uklik ya. Jadi saya harus benar-benar mempelajari lebih detail lagi karena ilmu gitu kan. Mungkin kalau orang-orang yang pengennya dapatnya ilmunya instan nggak bakalan bisa kalau tanpa belajar dan memahami. Orang itu ya taunya kan ngebully, ngejelekin orang gitu. Sampai kapanpun kalau dia ngejelekin orang nggak bakalan dapat tuh ilmunya. Serius gitu. Kalau saya sih orangnya itu. Kalau saya sih nggak ada tuh sampai dari dulu niatan kayak niat ngebully orang gitu, ngebully video orang, jelek-jelekin video orang. Saya mah orangnya masa bodoh aja. Intinya saya nggak ada niat jahat aja di hati. Kalau ada orang kan emang kerjanya dia nggak ada, ya udah dengki. Sebutan tuh ada rasa iri ya di hati, itu dengki sama orang gitu. Itu ya teman-teman ya. Ya mungkin saya harus bersabar lagi ya kalau ngadepin orang-orang jahat. Ya susah juga sih kalau orang yang ini ya. Tadi terus balik lagi ya, kalau yang penjualnya nggak ramah,
saya balas lagi. Lah situ sama saya nggak ramah gitu. Saya balas lagi. Lah situ kalau WA orang jangan P, assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Lah kita juga jawabnya juga, iya selamat siang, ada yang bisa saya bantu, selamat pagi gitu. Kadang saya udah iniin, kita udah jawab, tiba-tiba hilang aja, nggak terima kasih apa, ya udah biarin lah. Intinya kita udah ngejawab aja ya kan. Terserah kalian mau beli sama siapa juga, saya bebas. Kalau saya mah niatnya di sini ngebantu, udah gitu. Kalau teman-teman mau nyari yang murah silakan, mau nyari yang emang lebih bagus lagi silakan. Kalau emang channel saya kurang bagus atau channel saya jelek ya kan, teman-teman cari aja di channel lain kan masih banyak tuh yang lebih pro, lebih sebutannya lebih apa ya sebutnya, lebih master lah. Kalau saya kan channelnya ecek-ecek, jadi masih belajar gitu. Kalau saya orangnya per-peran aja, kalau emang nggak suka cari channel lain aja gitu. Oke teman-teman ya, aduh kita jangan perlu panjang-panjang lagi, langsung aja kita jelasin spesifikasinya punya Mas Sudi yang ada di Sampang Madura ya. Untuk popor nih, popor kayu mangga hutan yang tipe B yang klasik, corak mangga hutan, loreng abu-abu ke hijau kuningan ya. Untuk sebutan untuk chamber, ini chambernya 11, grendelnya stainless ya, triple seal. Terus untuk pelindung trigger berbahan aluminium, triggernya aluminium. Teleskopnya dia minta teleskop tambahan Thomson ya, ini kardusnya Thomson Predator. Terus untuk tabung kita udah pasang pakai tabung V5, sehernya teflon ya, ini seher. Nah, ini ya, kita contoh ini. Nah, itu nggak usah anggapan bocor ngempos ya, udah normal lagi tuh, normal lagi. Kalau nggak percaya nih, ini seher teflon udah dipasang ya, warna hitam tuh, udah normal lagi. Emang efek sampingnya di mana yo? Bocornya di mana? Kan nggak bocor, kecuali kalau dipompa anginnya hilang baru tuh seal ventilnya. Jadi gitu teman-teman ya. Terus untuk laras ya, laras dia minta agak di request ya. Untuk laras ini Yumaja klasik dengan panjang 58 cm, alurnya 12 atau 13. Tadinya kan ini panjang 60 ya, jadi minta dikurangin 2 cm, jadi panjangnya 58 cm. Untuk peredam dia minta juga peredamnya FX OD32 dengan panjang sekitar 12 cm ya panjangnya. Ini ada cincin laras, ada tulisan Yumajanya, nih Yumaja ya. Oke, mantap ya. Ini kita dengar dulu suaranya. Boh, garing. Nah, nggak usah panik, ya kan, nggak usah dibilang, aduh ngempos, aduh bocor. Tuh, udah normal lagi, dia ventil balik lagi ke dalam karena si perkeong ngedorong. Karena pompa ngedorong itu buat si ngelurusin perkeong, dia bret langsung pompa kaget angin keluar belakang, lurus tuh si ring perkeong ngedorong, seret masuk lagi normal lagi seperti itu ya. Jadi yang komen-komen yang nggak jelas ya kan, nggak tahu tentang oplik tapi so tahu, makanya nontonnya tuh lebih detail ya, jangan nonton sedikit langsung dilongkap karena videonya kepanjangan, kebanyakan ngomong susah. Kalau orang yang pengen dapat ilmu instan nggak mau belajar dulu tuh susah ya, jadi ketahuan sekolahnya tuh sampai gerbang doang ya. Terus untuk tambahan di sini ada tambahan karet ini karet peluru ya, atau gantungan mimis yang perbakin, terus sama part-part bawaan seal spare part. Nah untuk mimis ya, dia kan minta requestnya mimis GR12 ya untuk dites, dikarenakan emang tadi saya tes kurang bagus di mimis GR12 ini, jadi saya kasih mimisnya nih 2, jadi Rifle Premium Series. Jadi tadi saya ngetesnya pakai Rifle Premium Series. Ini makanya saya kasih 2, kenapa? Nanti takutnya dia nggak percaya, saya kasih 2 aja nih, mimis Rifle Premium Series sama GR12, biar nanti dia ngetes sendiri pakai GR12 tuh kayak gimana, pakai Rifle Premium Series tuh kayak gimana ya. Nanti dipompa 6 kali gitu. Terus ada tali sandang juga ya nih tuh. Oke ya teman-teman, udah takutnya keburu sore, kita langsung tes akurasi aja ya, punya Mas Sudi yang ada di Sampang Madura. Oke. Ayo ya lupa, untuk grendel ini grendelnya stainless ya. Pokoknya setiap buatan ini
Saya akan menggunakan grendel stainless ya, karena grendelnya belum dapet yang itu yang yang bagus tapi standarmu yang agak terlalu mahal. Ya, hasil saya bikin yang stainless saja. Ya makanya untuk harga saya lebihkan kan. Jadi kan biasanya tadi 2 ribuan atau jadi 2,2 misalkan contoh. Saya lebihin cepet karena buat si grendelnya kita puas. Jadi dapat grendel stainless gitu kan. Grendel stainless dapatnya enak. Kita juga puas gitu. Oke, teman-teman ya. Oke, kita sudahi video kali ini. Bila teman-teman suka video ini jangan lupa subscribe, like, and comment. Ditunggu video pengetesannya ya. Ingat, yang tidak suka video saya silahkan skip, cari video lain ya. Saya ini di sini hanya nge-review aja, ngebantu orang ya. Oke, terima. Oke, mantap. Kalau nggak goyang enak nih, sandarannya enak ya kalau nggak goyang. Kalau misalkan goyang emang kadang kiri kanan. Kalau kita hanya nggak goyang, tahan atur napasnya enak mah. Enak akurasinya tuh, lihat apa tuh, ya kan? Enak. Aduh, sial goyang. Kadang gitu tuh kalau goyang aja. Pas mau narik trigger aja goyang ini, tut aja malah di atas. Oke, sekali lagi lah biar nggak penasaran. Oke, yang lagi mantap di atas tuh. Kalau pas narik trigger aja di atas ini. Oke, lanjut ke 39 meter ya. Oke, mantap di situ ya. Tembakan kedua. Oke, mantap. Tembakan lagi sekali lagi ya. Oke, teman-teman. Ini yang tes akurasi ya. Aduh, laras Yumaja klasik. Tadi masuk sini semua nih. Ini gara-gara atas, gara-gara goyang lagi nih. Ini kertasnya saya udah ganti ya. Tuh ya, bisa lihat sendiri lah ya groupingnya. Sekuku, masih daerah sekuku. Kalau disebut tuh rokok busa, rokok filter lah. Nih larasnya 58 cm, orangnya minta. Nih Yumaja klasik alur 12 nih. Oke, pumping mantap ya. Yes, jos.